Halo teman-teman, apabila teman-teman mengalami diare dan kehilangan elektrolit, ya kan, karena banyak mencret, ya kan, diare mencret ya, maka teman-teman memerlukan obat ini, Oralit, oral elektrolit. Jadi elektrolit yang dibuat dalam bentuk minuman dan diminum. Nah, komposisi teman-teman bisa melihat di sini, kita zoom ya. Komposisi di sini bubuk apa namanya? Komposisinya tiap saset mengandung dextrosa, glukosa anhidrat 2,70 gram, 70 gram. Kemudian sodium klorida NaCl 0,52 gram. Potasium klorida itu 0,3 gram. Kemudian trisodium sitrat ya kan 0,58 gram. Dan bahan pembantu secukupnya 0,15 gram. Indikasinya di sini bubuk gula garam ini untuk mencegah dan mengobati dehidrasi akibat penyakit diare atau mencret, muntah, berak, kolera. Ya kan? Nah, bagaimana cara pemakaiannya? Nah, cara pemakaiannya di sini 1 gelas air matang 200 ml itu untuk 1 saset Oralit ini. Jadi sesuai gambar ya. Larutkan Oralit ini dalam air 200 ml yang air matang atau air masak ya. Nah, gunakan air matang ya kan, tidak sedang mendidih ya kan. Aduk sampai larut benar. Boleh menggunakan air yang agak-agak hangat supaya lebih nyaman ya. Jangan gunakan larutan Oralit ini setelah lebih dari 24 jam. Jadi buatlah larutan baru. Jadi ini harus diminum habis dalam 24 jam. Bila setelah 24 jam, jadi harus dibuat yang baru karena mungkin akan rusak. Nah, jika muntah, hentikan sementara setelah 3-5 menit. Berikan lagi larutan Oralit dengan sendok sedikit demi sedikit, tapi sering sampai habis. Seperti pada gambar. Jadi maksudnya, kan ini kurang enak nih, rasa tidak nyaman, rasa enek. Jadi memberikannya sedikit, mungkin bisa menggunakan sendok, ya kan, bisa juga dengan menggunakan sedotan ya. Lebih nyaman pakai sedotan, disedot sedikit, teguk, ya kan, disedot sedikit, telan, ya kan. Jadi sampai habis larutan ini 200 ml. Karena tujuannya di sini adalah untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Sementara untuk harga eceran tertingginya 515 per saset. Netonya di sini 4,24 gram. Kemudian di sini ada produknya, ini ada tulisannya generik. Lalu ada logo warna hijau bulat. Ini adalah dijual bebas. Oke, itu bagian kemasan mukanya. Kita pindah ke kemasan belakangnya, yaitu ada di sini tulisannya takaran. Umur kurang dari 1 tahun, 3 jam pertama 1,5 gelas. Selanjutnya tiap kali mencret 1/2 gelas. Ini ada ya jelas. 1 sampai dengan kurang dari 5 tahun 3 gelas ya kan, 3 jam pertama, kemudian 1 gelas. Selanjutnya 5 sampai 12 tahun 6 gelas ya kan, yang 3 jam pertama. Selanjutnya 1,5 gelas. Lebih dari 12 tahun 3 jam pertama 12 gelas ya kan, selanjutnya 2 gelas. Sini ada perhatian, jangan memakai air sedang mendidih atau sedang direbus. Mungkin saja akan mengalami kerusakan pada ini ya, Oralit ini, atau tidak bisa segera diminum karena mungkin mendinginkan dulu, panas. Yang kedua, jika penderita muntah, pemberian Oralit dihentikan dahulu, kemudian lanjutkan. Nah, seperti tadi, pemberian Oralit yang nomor 3 dapat dihentikan setelah penderita segar kembali dan tidak mencret lagi, sampai penderita tidak merasa haus lagi. Jadi di sini pemberiannya terbatas apabila pasiennya sudah kembali segar bugar, di stop ya, tidak usah dilanjutkan. Lalu setelah lebih dari beberapa hari tidak baik lagi ya, di sini 24 jam harus diolah larutan baru. Lalu kemudian lagi di sini apalagi di sini
Selama diare, makan minuman harus tetap ada diberikan sebelum dan sesudah diare ya, dan ya, jadi tidak mengandalkan ini juga dari makanan juga dan minuman juga tetap diberikan. Jadi ada lagi di sini untuk bayi yang disusui dengan ASI, pemberian ASI sekurang-kurangnya setiap 3 jam setelah masa diare. Nah, untuk susu formula, pemberian susu formula dapat terus diberikan tetapi diselingi dengan air putih dalam jumlah yang sama banyak, ya kan? Ini paling sedikit setiap 3 jam sekali. Kemudian yang 7, bila sampai hari kedua penderita masih terus diare, tidak berhenti ya. Dan bila keadaan penderita menjadi lebih parah, karena ini mungkin lebih banyak mencretnya, frekuennya bisa sampai 4 kali, 5 kali ya kan? Penderita harus segera dibawa ke tempat pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas, ya rumah sakit terdekat. Jadi selama dalam perjalanan, larutan oralit ini bisa tetap diberikan untuk menggantikan elektrolit yang hilang. Sementara nanti dilakukan proses terapi spesifik ya, mungkin pemberian antibiotik. Lalu yang 8, pada penderita kolera dewasa perlu dimonitor gejala hiponatremianya. Jadi di sini mengukur nanti kadar elektrolit di dalam darah. Jadi nanti seberapa banyak penurunan natriumnya. Jadi untuk penyimpanan, simpan di suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya matahari. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman kita membahas mengenai obat kali ini, yaitu Oralit. Ya, Oralit ini oral elektrolit, jadi elektrolit yang diberi pada kondisi untuk diminum ya, bukan yang lain. Kalau yang lain mungkin ya penggantinya kalau di opname di rumah sakit menggunakan infus. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.